Kami Pak pernah dispute itu 85% karena kesalahan dari persepsi. Kemudian yang terakhir ini mudah-mudahan kami bisa di bawah 5% untuk dispute-nya. Ya. Harus bekerja sama supaya tidak terjadi dispute lagi, Pak. Kalau tidak ada dispute, mudah-mudahan semua lancar. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ketemu lagi dengan podcast kita di aspek manajemen rumah sakit, terutama terkait dengan aspek manajemen keuangan ini atau akuntansi dan manajemen keuangan di rumah sakit. Ya, ini kegiatan ini, podcast ini terselenggara kerjasama antara PKMK FKKMK UGM dengan S2 IKM Minat Manajemen Rumah Sakit, Magister Manajemen Rumah Sakit FKKMK UGM. Nah, ini kami ucapkan terima kasih ini kepada Ibu Dr. Rita dan Ibu Dr. Susi atas kehadirannya di bincang-bincang kita ini. Minggu lalu itu kami sudah berdiskusi atau ya berbincang-bincang dengan para ketua asosiasi, satu dari Arsada dengan Pak Dr. Heru, kemudian lagi dengan Bu Dr. Gigi dari ARSI, ya Asosiasi Rumah Sakit Swasta. Nah, minggu ini kita dengan membuat kebijakan dan pelakunya ini di lapangan ini. Ya, ini di acara kita ini dari Hospital Management Talks ya. Jadi kita berbicara terkait dengan manajemen di rumah sakit. Mungkin ini kami ke Bu Dr. Susi duluan mungkin ya. Kita tahu kondisi akhir-akhir ini jumlah pasien itu, terutama pasien COVID ya, kita terutama mendiskusikan terkait dengan pasien COVID tentunya, itu meningkat luar biasa ini akhir-akhir ini, mulai dari bulan Juni sampai menjadi bulan Juli begini. Nah, orang semua di perhatian terfokus di bagaimana pelayanan dan lain sebagainya. Ada kemarin sedikit heboh di media sosial terkait bahan medis habis pakai yang dipergunakan itu tidak ada di lapangan atau habis itu. Nah, ini cerita seru yang lain. Tapi kita di Hospital Management Talks ini kita ke arah keuangan. Ini bagaimana Ibu Dr. Susi ini di lapangan ini seperti apa gitu? Terima kasih Bang Yos. Ya. Selamat pagi Dr. Rita. Kami Rumah Sakit KRMT Wongsonegoro mendapat instruksi dari Kementerian Kesehatan untuk menjadi rumah sakit rujukan lini pertama pasien COVID. Nah, kami dimulai pada bulan Maret tahun 2020, kemudian berjalan memang di sana sangat banyak sekali kami melayani. Kemudian di medio 2021 itu di Januari kami puncak juga, kemudian sampai bulan Maret, April landai, bulan Mei berkaitan dengan Kudus, kemudian ini langsung melaju sampai pada tanggal 6 Juli kemarin kami merawat sampai 528 pasien COVID. Ini sungguh luar biasa bagi kami karena kami punya fasilitas tempat tidur yang untuk semuanya itu ada sekitar 600, kemudian kita pakai untuk pasien pelayan COVID, rawat inapnya 452, karena ini memang kami sebagai rumah sakit umum daerah harus tidak boleh menutup ya, jadi kami terima semua sehingga pasien rawat inap yang non isolasi kami rubah semua menjadi isolasi. Namun demikian kami masih menyisihkan ada satu gedung yang memang kami peruntukkan untuk yang non isolasi karena kami berpikir bahwa kalau pasien yang COVID ini sudah membaik
ada underlying disease yang harus kami rawat, harus kemana. Nah, dan kami juga memperhatikan teman-teman dokter kami yang di Rumah Sakit Wongsonegoro, tentunya tidak semua merawat pasien COVID. Jadi dokter-dokter kami yang lain masih tetap bisa beraktivitas. Nah, pada tahun 2020 kami memang karena kami melayani pasien COVID cukup banyak sehingga kami mempunyai pendapatan yang bagus. Ya Bu Rita, karena satu hari 7 juta dengan pasien kami yang cukup luar biasa, Pak, sehingga pada waktu tahun Desember akhir tahun 2020 kami masih mempunyai silpa. Ya, kami punya silpa, namun sehingga kita bisa gunakan dana tersebut. Ya. Tetapi di perhitungan akuntansi kan nol ya, jadi negatif. Tapi itulah yang menguntungkan, kami masih bisa hidup. Namun kemudian pada medio ini 2021 dengan adanya kenaikan pasien yang sangat luar biasa, di kami ada karena gini ya, jadi kalau di dalam perhitungan keuangan di akuntansi kami kan dana silpa itu tidak muncul, ya. Sehingga di pelaporan kan negatif nilainya. Nah ini sebenarnya menjadikan kami dilihat dari yang luarnya, loh ini nggak ada pemasukan, padahal kan rawat pasien banyak. Nah ini kami sampaikan bahwa untuk klaim COVID itu sudah klaim COVID yang pada layanan kami tahun 2020 itu ada 21.504 juta, kemudian 2021 ada 74. Sehingga total 95. Sedangkan pembelanjaan kami luar biasa karena kami merubah ruangan-ruangan yang ruangan rawat inap biasa kita jadikan ruangan isolasi, tentu harus pengadaan tentang HEPA filter, kemudian exhaust dan sebagainya, kemudian penambahan tenaga kesehatan. Nah ini yang menjadikan kita kelabakan, apalagi dengan kasus yang sangat-sangat tinggi, kebutuhan oksigen luar biasa. Nah, ya terima kasih nih teman-teman dari rekanan ini tidak menaikkan harga, tetapi yang terjadi dia mengatakan kami ada tapi transportnya nggak ada, sehingga kami akhirnya sewa tangki karena kebutuhan kami satu hari itu sampai 16 ton karena kami merawat sampai 528 dan penggunaan HAKNC juga cukup tinggi. Ini luar biasa, kami sampai ya tangisan Cino lah istilahnya gitu ya, berdoa sampai sampai kami bersama dengan rekanan, Tuhan kalau Engkau mengizinkan saya merawat, tolong beri kami oksigen karena untuk maaf ini Bu, potong dulu, itu kan terkait dengan pelayanan ya Ibu ya, ini terkait dengan keuangannya. Keuangan kami kan karena kami kan nggak punya uang juga Pak. Yang di awal itu kami bisa menggunakan silpa kami. Terus kemudian kami ada pembayaran sampai 95 miliar, padahal belanja kami sudah 100 sekian. Nah, kebetulan kami mempunyai rekanan-rekanan kalau di rumah sakit masih bisa disambati. Ya, disambati. Kalau untuk yang merubah itu bisa. Tetapi kalau obat tidak, Pak. Obat lock. Obat nggak bisa ya? Ngelok. Nggak bisa, kalau obat ngelok. Tapi kalau misalnya merubah ruangan tadi, mungkin masih bisa. Terus kemudian kami akan mengeluh kepada pemerintah daerah. Pemerintah daerah kan juga disibukkan dengan kemasyarakatannya. Kemudian bansos dan bansos. Jadi kami juga tidak tega untuk menyampaikan seperti itu. Karena kita juga sama-sama tahu ya Pak. Nah ini yang menyebabkan kami juga kelimpungan, apalagi kami harus merekrut tenaga karena dengan 528 pasien ini luar biasa Pak. Tenaga yang dibutuhkan itu sangat tinggi. Kemudian juga kami akhirnya dapat relawan dari suatu institusi, tapi kami kan harus membiayai juga, kasih makan, kemudian tempat penginapan. Nah ini yang menjadikan kita
Mungkin ya, tapi kami berupaya lah semampu kami, semaksimal sampai teman-teman kami yang harusnya ada jaga terus kemudian libur itu kami tidak liburkan. Tolong kami karena kami nggak bisa ngerekut lagi. Jadi jenengan tolong ini untuk lebih lagi. Saya sampaikan itu yang zaman dulu itu perang berdarah-darah sampai nyawa. Ini penjenengan cuman ya tidak libur gitu. Tapi ini sebenarnya tidak menjadikan mutu mungkin akan turun ya, karena dengan banyak ini terus kemudian tidak ada hal-hal yang bisa kita lakukan untuk untuk mereka, pelayanan mutu tentu akan turun. Itu Pak. Jadi total tentu kita terkait COVID ini ya Bu ya. Ya, Jadi COVID ini. Total tagihan COVID di tahun 2020 itu sebesar 21 M, benar ya Bu ya? Ya, itu yang belum yang terbayarkan di tahun 2020, Pak. Kalau total kami ya cukup banyak. Total 2020 berapa jadinya itu? Total 2020 kami sampai di atas 100, Pak. Di atas 100? Iya, di atas 100. Tapi ini kemudian kan ada bulan Desember atau bulan-bulan yang lalu belum terbayarkan. Nah, ini dibayarkan di bulan tahun 2021. Ini ada 21 miliar, terus kemudian kami juga sudah terbayar sampai bulan Maret yang lalu 74. Nah, sebenarnya kami sudah mengajukan dan sudah dibuat PA, berita acaranya itu sebesar 115 miliar. Tapi sekarang belum keluar, belum cair. Nah, seandainya ini ada, kami bisa macam-macam nih Pak, peningkatan mutu layanan tentu. Karena mutu layanan tidak hanya sekedar pelayanan ya Pak, tapi ruangan yang sejuk, kemudian kebersihan, itu kan cleaning service kan masuk itu Pak. Ya. Jadi total selama ini dari mulai pandemi dimulai dari Maret tahun lalu sampai terakhir Ibu menghitung lah totalnya berapa dan yang sudah dibayar oleh pihak pemerintah dalam hal ini Kemenkes itu berapa Ibu totalnya? Gini, kalau saya total sampai sekarang, seingatnya ada 315 Pak, 315 miliar yang belum terbayar, ya yang belum terbayar 115. Yang belum terbayar 115. Ya, berarti kurang lebih 200 yang sudah dibayar ya Ibu ya? Ya, siap, ya. Oke. Nah, ini kan pasti mengganggu cash flow rumah sakit, padahal kita tahu. Benar, ya, itu yang saya sampaikan tadi Pak. Jadi yang kalau untuk yang merubah-rubah kami masih pinjam pada rekanan, karena kita memang kan ada rekanan ya Pak. Terus, tapi yang obat ini yang nggak bisa Pak, di lock gitu Pak kalau obat. Ya, tadi Ibu juga ada sampaikan kalau curhat lah ke pemerintah daerah, padahal kita tahu juga pemerintah daerah tuh bukan hanya di bidang kesehatan ya, maksudnya kan betul, ya. Ada aspek yang lainnya juga yang perlu dipikirkan. Iya, benar. Ya, tapi sudah pernah coba curhat Ibu dengan pemerintah? Oh, sudah Pak. Sudah. Kemudian kita diberi data. Oke. Ya, kita kan setiap bulan ada rapat rutin dengan Bapak Wali Kota, kemudian juga ada di tugas di Satgas COVID juga disampaikan. Nah, seperti itu. Ya, oke. Sekarang kami beralih dulu nih ke Bu Dr. Rita ini. Bu Dr. Rita, ini hal yang menarik ya Ibu ya. Mungkin untuk memastikan yang para pendengar ini bisa meyakinkan gitu. Apakah semua klaim COVID itu ditanggung oleh pemerintah Ibu? Makasih Bang Yos. Ya. Jadi yang pertama memang karena COVID ini adalah wabah, maka ada undang-undangnya. Undang-undang wabah menyatakan kalau terjadi wabah, maka semua pasien itu menjadi tanggungan pemerintah. Jadi ini kami menjalankan regulasi yang memang sudah ada. Bila sudah ada wabah, maka ini adalah semua menjadi tanggungan pemerintah. Nah, yang jadi masalah memang saya mengerti semua rumah sakit menjerit nih Pak, karena bulan layanan tahun 2020 yang Bu Susi tadi sudah sampaikan, pada tahun 2020 yang mereka sudah memberikan pelayanan, mereka mengklaim, mengupload tagihannya, kami bisa segera langsung melakukan transaksi pembayaran. Tapi kendala di kami saat ini adalah
bulan layanan tahun 2020 yang rumah sakit mengajukan tagihan atau mengupload tagihannya di tahun 2021, maka kami tidak bisa langsung melakukan proses pembayaran. Walaupun tidak terjadi dispute. Dan biasanya Pak, kalau nggak, ini yang banyak juga dispute nih. Ya, dispute, Nah, misalnya ini nggak terjadi dispute. Nah, itu biasanya tahun 2020 ada BHAP dari BPJS, kami langsung proses pembayaran. Nah, di tahun 2021 banyak sekali tagihan di tahun 2020. Pada awal tahun, jadi pada awal tahun nih Pak, sampai bulan April, tagihan yang diminta oleh rumah sakit kami bayarkan untuk bulan layanan tahun 2020. Kami bayarkan sampai bulan April. Itu saya ingat sekali sampai tanggal 20 April. Iya. Itu kami sudah kami bayarkan tuh Pak semua kalau ada bukan dispute ya. Ya bukan dispute ya kan. Itu totalnya sekitar 5,6 T. Ya, kami sudah bayarkan. Tiba-tiba kami mendapat teguran. Ini nggak bisa Bu dibayar karena ini ada regulasinya. Bulan layanan yang sudah lewat, jadi tahun 2020 kan sudah lewat nih Pak Yos ya. Nah, kan ditagihkan di 2021. Itu ada regulasinya. Kalau tunggakan, ini dianggap tunggakannya di bawah 200 M itu boleh langsung dibayarkan. Tapi tunggakan di atas 200 M ini tidak boleh dibayarkan langsung, harus review BPKP. Waktu kami hitung cut off-nya di 30 Desember 2020, itu angkanya udah 8,3 T, Pak. Berarti ini tidak bisa nih, tidak bisa dibayarkan. Jadi kami sebetulnya 5,6 itu salah tuh, Pak. Tapi alhamdulillah juga, yang penting rumah sakit sudah terima. Walaupun kami sebetulnya salah, tapi kami anggap ini rezekinya nih rumah sakit yang sudah terima, walaupun mungkin nanti akan ada pemisahan dari BPKP. Tapi itu kan nanti. Tapi yang penting uang sudah diterima nih oleh rumah sakit. Nah, kami waktu itu berargumen Pak. Kami bilang, ini kan mereka menguploadnya di 2021. Harusnya bisa dong pakai langsung dibayarkan. Nah, itu nggak bisa dari Ijen, dari BPKP, dari Kementerian Keuangan. Tidak bisa, Bu, karena ini adalah tunggakan. Jadi tidak boleh langsung dibayarkan ke rumah sakit. Nah, inilah yang menjadi kendala. Inilah yang rumah sakit semua yang pertama rumah sakit teriak ini, Pak. Karena angkanya cukup tinggi. Pak. Jadi, waktu kami cut off tanggal 30 Desember, itu yang belum terbayarkan bukan dispute ya Pak. Kalau dispute pasti butuh waktu. Yang bukan dispute itu sudah ada angka 1 T. Kenapa tidak terbayarkan? Karena sudah di akhir tahun yang kami tidak bisa proses lagi karena sudah tutup anggaran. Itu 1 T. Kemudian karena kami sudah jalankan di bulan April 20 sampai tanggal 20 April itu 5,6 T. Akhirnya kami membuat pengumuman kepada semua rumah sakit agar semua rumah sakit melakukan tagihan tahun 2020 cut off-nya 31 Mei. Ini kami mau tahu berapa sih sebetulnya nih yang 2020 yang masih ada di rumah sakit. Nah, waktu kami mengasih cut off 31 Mei, itu muncul apa angka BHV dari BPJS yang sebetulnya bisa langsung ditransferkan itu berjumlah 5,3 T. Kemudian yang dispute itu 6,9 T. Jadi bayangkan nih Pak, ini di tahun 2021 kami mendapat uploadan tagihan dari rumah sakit itu berarti sekitar hampir 12 T. 12 T ya. Ya, 12 T. Di mana 12 T ini tidak bisa kami bayarkan. Yang dispute harus kami lakukan verifikasi. Tim dispute tersendiri sampai betul itu dinyatakan layak untuk sesuai dibayarkan. Yang BHVP BPJS yang sebetulnya kami bisa langsung bayarkan, ini nggak bisa Pak. Ini harus tunggu review BPKP. Nah, inilah yang menyebabkan kami langsung harus mengatur strategi. Jadi sampai saat ini dari yang dikatakan tunggakan, ini kalau dihitung nih Pak, tunggakan sampai cut off 31 Mei, itu jumlahnya sekitar 22 T.
22T. Yang kami sudah proses sampai ke rumah sakit itu sekitar 8,1T. Jadi kalau kita hitung ini sekitar 37% yang memang sudah sampai ke rumah sakit. Nah, sisanya bagaimana? Nah, sisanya ini lagi kami proses. Review dengan BPKP terus berjalan. Sampai saat ini terus berjalan dan kami melakukan secara bertahap. Sudah direview berapapun secara satu kelompok, ini kami langsung lakukan proses pembayaran. Kalau sudah tunggakan, ini prosesnya udah beda lagi nih, Pak. Nih, Bu Susi ini saya mungkin cerita ya. Kalau prosesnya, lebih ribet lagi. Kami punya uang, sudah dikasih oleh Kementerian Keuangan, tapi uang itu tidak boleh kami pakai, Pak. Kalau tunggakan, tidak boleh kami pakai. Kalau sudah selesai review dari BPKP, sudah di ACC oleh BPKP, kami harus lapor. Ini anggaran sekian sudah di ACC BPKP. Berarti kami harus minta izin dulu, Pak, ke Kementerian Keuangan, walaupun uangnya sudah ada. Ini istilahnya buka blokir. Ini yang serunya, Bu. Uangnya ada kan gitu ya? Ya, tapi nggak boleh dipakai, Pak, sebelum di ACC oleh BPKP. Jadi setelah review BPKP ada berita acara kami ke Kementerian Keuangan. Ini loh sudah boleh. Nah, dibuka nih blokirkan, Pak, sesuai dengan berita acara yang dari BPKP. Misalnya BPKP sudah selesai dengan 1T. Nah, kami hanya boleh buka 1T. Nah, untuk sampai membuka blokir ini memang tahapannya luar biasa. Saat ini kami melakukan rekon antara rumah sakit dengan Kemenkes, dengan Ijen, kemudian dengan BPKP. Bapak bayangkan, jadi kita harus des. Mungkin Bu Susi sudah mengalami juga ada des dari Kementerian Kesehatan. Itu kami lakukan semua rumah sakit, Pak. Jadi memang ini tidak mudah. Makanya saya setiap sosialisasi dengan rumah sakit, ayo jangan terlambat lagi mengupload tagihan. Jadi regulasi kita perbaiki, Pak. Regulasi yang pertama, itu tidak ada batasan kapan saja boleh menagihkan tagihan sampai selesai pandemi. Nah, saat ini kami cut, sudah regulasinya kami perbaiki. Untuk tahun 2021 ini, diminta rumah sakit maksimal 2 bulan setelah pelayanan. Ini karena terjadinya seperti ini, Pak. Kami nggak mau ini terjadi lagi. Kaminya juga jadi prosesnya lambat, rumah sakit juga teriak. Maaf, saya potong dulu. 2 bulan setelah memberikan pelayanan. Iya. Oke. Ya. Nah, kalau lebih gimana, Bu? Itu expire, Pak, kadaluarsa. Nggak dibayar berarti? Ya, ini kita harus kerja keras, tapi memang harus begitu, Bu. Kalau enggak itu terlena, teman-teman. Iya, saya nggak mau terjadi lagi, Bu, seperti tahun 2020. Berarti kalau lebih dari 2 bulan selesai gitu ya, Bu ya? Ya, salahnya, tapi saya di teman-teman juga pertimbangkan dengan aplikasi kami, Pak. Kalau aplikasi kami ada masalah, kami bisa perpanjang. Oh, ya. Ya, ini juga harus lihat gitu. Seperti sekarang nih, di aplikasi ada masalah, kami perpanjang. Ya. Pak Yos, mohon maaf saya potong. Sebenarnya kalau dengan Kementerian Kesehatan kami yakin. Kalau dengan BPJS yang lalu tuh, Pak, yang kami stres. Ya, Bu. Ya. Wah, ini Bu Dokter Susi curcol ini namanya ini. Iya, kalau ada ini kan memang bisa memahami kami. Kalau di BPJS itu kan sangat sulit, nggak tahu apa yang. Nanti kita bikin sesi hospital talks manajemen khusus klaim BPJS mungkin ya, Bu Dokter Susi ya. Ini mungkin seru dalam mungkin pengalaman kita ya, bukan hanya COVID aja, JKN juga, Pak, sama Pak. Oh, setengah mati kalau dengan BPJS. Bu Dokter Rita nih saya tanya, ini ada yang menarik sebenarnya dari angka-angka yang Bu Dokter Rita sebutkan tadi. Karena kalau kami lihat ini dispute-nya cukup tinggi ini, Bu. 6T lebih kan gitu ya. Nah, ini kalau boleh disampaikan ini, Bu. Ini masalahnya sebenarnya apa sih kok bisa menjadi dispute gitu loh? Mungkin ini Pak. Dari kami, Pak, yang jawab. Tunggu. Karena yang pelakunya kami. Sabar dulu, Bu. Nanti pertanyaan ini juga akan diberikan ke Bu Dokter Susi sebagai pelaku. Ini sebagai regulator dulu nih yang kita tanya ini kan gitu. Ya. Boleh, Pak. Ya. Kita dispute tinggi itu juga jadi pertanyaan untuk kami. Kenapa dispute tinggi?
Ini apa regulasi kami yang masih harus kami perbaiki? Betul. Ataukah memang alurnya yang harus diperbaiki? Ya. Jadi ini jadi pertanyaan kami juga. Kenapa dispute ini tinggi? Ya. Jadi memang Pak, regulasi ini kami revisi cukup dinamis nih Pak. Revisi regulasi itu kami lakukan bisa dengan waktu hanya berapa bulan Pak. Ya. Tujuannya apa? Adalah mempermudah rumah sakit. Oke, berarti memang sudah ada usaha dari kementerian supaya dispute ini tidak terlalu tinggi ya, karena ini angkanya cukup tinggi kalau kami lihat, begitu ya Bu Dokter Rita ya. Ya. Tadi seperti Bu Susi katakan, pertama muncul dispute itu dari BPJS Pak. Ya, itu. Okay. Itu pertama. Nah, sekarang kita coba silakan Bu Dokter Susi nih. Ini kenapa kok dispute-nya tinggi sekali nih, kan gitu ya? Apa rumah sakit yang mohon maaf ini kita tanya ini apa yang asal tulis kah atau bagaimanakah gitu? Silakan nih. Ya, benar Pak. Ini yang tadi disampaikan oleh Pak Yos mungkin bisa yang tadi disampaikan bahwa kriteria-kriteria yang bisa diklaimkan itu mungkin tidak terlalu diperhatikan oleh para di rumah sakit sehingga mereka dari BPJS kan strict ya, kalau tidak sesuai dengan ini langsung coret. Jadi apapun yang ini. Jadi memang kehati-hatian dalam pengisian. Kemudian juga mohon maaf karena banyak sekali masyarakat yang memaksa untuk perawatan. Nah, padahal sesuai kriteria tidak. Nah, ini kadang-kadang rumah sakit juga tidak berdaya. Apalagi budaya lokal ya. Kalau di ini, harus masuk ini. Nah, waktu diajukan tentu dispute. Kemudian itu kalau yang dari rumah sakit. Tapi ada juga, mohon maaf ini Bu Rita mungkin bisa, mungkin pernah mengalami, para verifikator dari BPJS memang tidak memahami, itu bisa. Jadi ada bergaining begitu Pak. Jadi itu yang sering terjadi juga. Kemudian kalau di awal dulu BPJS kan dengan adanya sekarang sudah by IT, KTP kan tidak diminta Pak. Nah, tapi kemudian dipersyaratkan dari Kemenkes akhirnya harus ada KTP. Nah, kita mencari KTP ini kadang-kadang juga kesusahan. Apalagi di awal bahwa pasien-pasien itu malu kalau diketahui bahwa mereka COVID. Sehingga waktu kita cari, kita tanya ke RT dan sebagainya, tidak mengaku, nggak ada. Jadi itu menjadi permasalahan. Tapi kemudian ada kebijakan, kalau ada nama itu, terus kemudian dari Dinas Kesehatan sudah bisa meng-ACC, untuk bahwa memang melayani pasien itu, kita bisa. Di awal tuh KTP Pak masalah. Ya. Kemudian ini sekarang by sistem. Nah, untuk ngekliknya itu kalau nggak sesuai ya nggak bisa Pak. Itu yang menjadi, dan kadang-kadang teman-teman itu untuk memperbaikinya nanti dulu, padahal pasien yang lainnya masih menyusul, jadi semakin menumpuk, jadi disputenya semakin banyak itu Pak. Ya, nah ini ke Bu Dr. Susi nih sebagai pelaku lah di lapangan gitu. Ya, pelaku. Ya. Ini dari rumah sakit 600 tempat tidur, tapi kalau kami dengar tadi yang Ibu sampaikan, ini sekitar 75% untuk COVID ini. Betul, ya. 25% ya kurang lebih ya. Itu untuk non-COVID lah kita katakan begitu. Iya, betul. Nah, padahal kalau COVID itu tadi disampaikan oleh Bu Dr. Rita bahwa itu dibayar oleh pemerintah karena memang dalam kondisi darurat. Oke. Nah, di sisi lain yang 25% itu pun pasti pasien Ibu tidak out of pocket semua pastinya. Ya, semua BPJS Pak, rumah sakit daerah itu BPJS. BPJS. Jadi ini strategi Ibu ini mungkin bisa cerita ini cash flow-nya rumah sakit dalam kondisi pasien yang luar biasa sekarang banyaknya, sementara revenue kita itu lebih banyak dalam bentuk piutang, tidak dalam bentuk kas gitu ya. Nah ini cash flow-nya rumah sakit ini gimana nih ngaturnya ini Bu? Ini jangan sampai nanti rumah sakitnya berdarah-darah atau kolaps gitu secara finansial ya, bukan rumah sakitnya sih, tapi secara finansial nanti bisa kesulitan. Ini gimana nih Bu, Dokter Susi? Ya Pak, jadi begini. Untuk suatu mutu layanan itu kan harus SDM-nya bagus, sarana prasarananya juga oke, semuanya. Nah, SDM ini yang saya ini kan, apalagi ini COVID ya Pak, atau yang ini jasa layanan harus ada. Nah, itu sebenarnya yang saya tanyakan. Nah, terus kemudian, kami bisa menggandeng dengan bank Pak. Kan kami keyakinan kalau Kemenkes tuh pasti bayar.
Jadi yang sudah di BA-kan kita bisa ambilkan ke bank. Oke. Ini ya ada dengan. Ya ini alternatif ini. Padahal kalau masalahnya kalau kami di pemerintahan itu kalau misalnya komunikasi dengan bank harus persetujuan dengan pemilik ya Pak. Itu yang menjadi masalah juga ya. Ya, ini yang pada pertemuan minggu lalu kita Hospital Management Talks minggu lalu itu dengan Pak Dr. Heru itu ya seru aja jawabannya. Mungkin kalau untuk lebih tahunya mungkin silakan dengar ya dan lihat gitu, podcast kita yang minggu lalu. Ya karena itu seru sekali jawaban Pak Dr. Heru terkait pinjaman ke bank ini tadi. Nah untuk jasa ini Bu, ini ada keluhan nggak Bu? Ini agak sedikit agak ke dalam ini pertanyaannya ini. Jadi masalah nggak ini untuk jasa Bu, untuk jasa tenaga kerja tentunya baik itu Pak Dokter, Bu Dokter dan lain sebagainya. Kalau jasa layanan kami menggunakan sesuai dengan peraturan wali kota. Jadi berapapun yang dibayarkan oleh BPJS maupun Kemenkes itu tidak mempengaruhi besarannya Pak. Jadi misalnya kami kalau pasien ini kan di ruang isolasi. Nah jasa layanan di ruang isolasi peraturan wali kota kita berapa? Nah hitungannya seperti itu. Enggak, maksudnya itu karena efek tadi yang kurang lebih 100 miliar belum dibayar ini loh Bu oleh pemerintah ini. Iya Pak. Bukan nominalnya, bukan nominalnya Bu, tapi jangan-jangan bulan Oktober tahun lalu belum dibayar nih jasanya Bu, jangan-jangan gitu. Pak, kami tadi sampaikan bahwa kami adalah memahami dan menyadari karena kami juga sebagai dokter harus terbayar Pak, karena mereka sudah bekerja sudah sedemikian ini. Kan bekerja tidak hanya bekerja, tapi juga omelan dari pasien, keluhan-keluhan dari masyarakat, itu kan kita bayar tinggi ya Pak. Jadi deg-degannya kemudian kalau nanti ada keluarga dari siapa itu kan harus ekstra juga ya. Nah itu yang kita inikan. Nah ini kita penuhi dengan cara peminjam Pak. Oke. Jadi untuk jasa maksudnya terbayarkan lah ya gitu. Ya, karena kami sudah pengalaman di tahun 2019. 2019 akhir BPJS itu kan defisit. Padahal waktu itu kami membangun gedung, kemudian juga pembiayaan yang lain. Nah itu saya nangis ke Pak Menteri Dalam Negeri waktu itu Pak Sekjen, karena di akhir Oktober defisitnya yang kita tidak terbayar banyak itu. Padahal kalau kami pinjam itu kan dalam jangka 1 tahun berjalan. Nah, kalau kami pinjam bulan Oktober harus bayar Desember, sedangkan BPJS tidak ada kejelasan. Coba gimana Pak? Ketentuannya kan begitu. Jadi 1 tahun itu harus terbayar. Nah, bank-bank lain nggak ada yang mau memberi karena tidak ada kejelasan kapan dibayarnya. Karena kalau mereka sampai tidak sukses kami membayar di akhir tahun, mereka juga dapat nilai jelek di banknya karena kan tidak bagus ininya ya. Karena seperti itu akhirnya kami dibantu mengikuti dari Kemenkes dengan mandiri bisa. Nah, tapi nanti judulnya seperti itu, kemudian nanti adendum lagi. Jadi ini perjuangan berat sekali waktu itu. Pak, kami dari tahun 2019 itu Pak pengalaman itu, terus sehingga berikut-berikutnya kalau ada masalah kami kalau sudah di BA dan jelas kami bisa sounding dengan bank. Oke. Ini saya beralih ke Bu Dr. Rita ini. Ini ada yang menarik tadi bahwa aturan-aturannya selalu diupdate untuk bisa memudahkan rumah sakit dalam melakukan klaim. Begitu ya Bu Dr. Rita ya. Nah, tapi ada sisi lain ini yang kami pengen tahu. Yang tagihan 2020 yang harus dilakukan review oleh BPKP, apakah itu juga ada time frame-nya Bu? Kapan harus selesai gitu? Karena ini rumah sakit juga kemarin minggu lalu dari ARSI dan Arsada sendiri juga mengatakan bahwa ya sebenarnya rumah sakit sudah goyang juga gitu secara finansial mungkin. Ini gimana Bu Dokter? Ya Bang Yos, kami sebetulnya ini sudah buat time frame-nya juga Pak. Jadi untuk BHAV BPJS yang sebetulnya ini tidak bermasalah, kami sini sudah kejar waktu. Kami harapkan sebetulnya 31 Juli ini selesai.
Tapi nih Bu, Alhamdulillah Bu. PPKM darurat, kami ini nggak bisa bekerja maksimal. Kami biasanya kumpul Pak, kami kumpul di satu tempat itu kerja sampai jam 10, jam 11 malam. Nah saat ini jadi menurun nih kinerja kami. Karena kami tidak berani lagi, karena banyak SDM kami yang jadi COVID. Nah, ini agak turun nih. Mudah-mudahan Bu Susi, ini PPKM daruratnya selesai tanggal 25 ya. Ya, mudah-mudahan kenceng lagi nih. Kita mulai kenceng lagi. Itu yang pertama yang BHV BPJS ya. Nah, yang dispute Pak, dispute juga ini nggak main-main. Dispute ini luar biasa. Kami sudah membentuk TPKD Provinsi. Nah, TPKD Provinsi ini kami kasih target Pak. 4 minggu selesai. Karena klaimnya luar biasa Pak banyaknya. Bukan 1.000, 2.000 Pak. Puluhan ribu klaimnya. Jadi kami keroyok nih ceritanya Pak. Kami akan keroyok. Setiap provinsi kami bentuk. Klaimnya yang banyak, orangnya banyak. Ayo rekrut tenaga. Kami merekrut tenaga baru Pak. Nah ini kami kasih target juga. Mereka harus selesai 4 minggu. Tapi selesai di dispute belum selesai Pak. Masih masuk lagi ke BPKP. Itu masalahnya. Tapi kalau 2021, mudah-mudahan selesai dispute diselesaikan, mereka bisa langsung dibayarkan. Nah, ini mereka bekerja bersamaan untuk 2020 dan 2021. Jadi, tim dispute provinsi mudah-mudahan bisa membantu. Ini kami sedang jalan Pak, 34 provinsi dengan pendampingan dari Kemenkes. Kami juga sebetulnya nggak tega Pak lihat rumah sakit seperti ini. Saya juga mengalami bagaimana kalau di rumah sakit nggak punya uang. Iya benar. Ya Bu Susi, kami ngerti. Kami gimana mau menabas aturan nanti kami salah Pak. Ya kebetulan kan Dewan Pengawas kami Dr. Bambang Bu Rita, jadi beliau sangat konsen terus. Iya, mudah-mudahan nih Provinsi Jateng cepet Bu. Yes, ya betul. Ya. Jadi sebenarnya udah dari kedua belah sisi sebenarnya ya Bu Dr. Rita ya. Maksudnya dari sisi regulator pun kita memperbaiki aturan-aturan supaya tidak membuat lama tagihan itu, dan di sisi lain juga rumah sakit diharuskan harus memperbaiki karena tadi ada aturan juga maksimal 2 bulan setelah pelayanan itu harus sudah diklaim kan gitu. Kalau enggak nanti kacau juga urusannya kan gitu ya. Gitu ya Bu. BPJS juga Pak, BPJS kan BPJS tuh supaya mereka juga jangan banyak dispute Pak. Ya, kaku banget. Ya, nanti mungkin kita buat sesi khusus BPJS tersendiri ini. Kita undang nanti Bapak Ibu dari BPJS ini yang yang bisa kita ajak diskusi ini untuk membahas terkait dengan klaim-klaim di BPJS, karena kami pikir sih logikanya pada saat COVID ini itu menjadi tanggungan pemerintah, sistem BPJS kan sudah ada. Harusnya kan tinggal dompleng saja kan itu selesai urusannya seharusnya. Menurut pemikiran kita yang di luar di luar pemain tadi ya, di luar rumah sakit kan gitu ya. Ternyata nggak semudah itu juga ternyata. Iya Pak, sangat jeli dan detail. Iya, ternyata kan tidak semudah itu. Karena tidak boleh. Tidak sama ya Bu Susi ya? Ya betul ya. Persepsinya nggak sama Pak. Ya, karena kan mereka kadang-kadang bukan dokter. Bukan dari nakes. Bukan nakes ya. Tapi kan di sisi lain kita juga sering mendengar hati-hati ada fraud kan gitu ya, karena ada juga banyak juga di mana-mana gitu disebutkan ada hati-hati fraud gitu. Kadang-kadang niat kita mungkin bukan fraud, tapi yang kita lakukan itu justru fraud kan gitu. Ya, jadi mungkin dari rumah sakit juga lebih hati-hati juga mungkin Bu Dr. Susi ya. Mungkin saya izin Pak menyampaikan sedikit. Boleh silakan Bu Dokter. Jadi dari dispute yang masuk ke kami kan berproses terus ya Pak, berproses. Jadi kami bisa menyimpulkan dari dispute yang masuk ke kami 40% itu bisa langsung dibayarkan. 40%. Berarti kan harusnya ya bagus Bu. Ya, 40% itu. Yang tidak mau memenuhi persyaratan tuh biasanya kecil Pak, sekitar 4%. 4%. Nah, yang banyak ini 56% adalah melengkapi dokumen. Jadi rumah sakit belum lengkap. Jadi memang kelengkapan dokumen masih ada sekitar 56%. Tapi 40% sebetulnya itu setelah masuk ke kami bisa bilang, oh ini sesuai. Jadi yang takut fraud itu tuh ada sekitar 4% ya Pak.
Ya, ini kecil ya. Tapi berarti kalau kita boleh lihat dari dispute ini 40% setelah dicek itu oke, nggak ada masalah, sebenarnya bisa langsung dibayar. Tapi justru 56% itu kekurangan dokumen ini. Nah, dokumen ini dari rumah sakit nih, Bu Dokter Susi. Iya, Kami benar. bukan menuding lah pihak rumah sakit karena Iya, rumah iya, sakit iya. sekarang ini ngadapin pasien aja udah capek gitu, ditambah lagi dengan Betul, kadang-kadang begitu Pak, memang. Jadi ininya terlewat apanya. jadi Apalagi kalau rujukan itu kan labnya dari rumah sakit yang ini. Nah, ini belum terlengkapi. nah jadi ini mungkin pembelajaran juga buat kita bersama Ya. ya Bu Dokter Susi ya. Karena Benar, ternyata tadi udah sampaikan data 56% itu hanya kekurangan dokumen. Dan itu Betul, bisa iya. diyakinkan kalau dokumennya sudah lengkap bisa langsung dibayarkan. Begitu ya Bu Dokter Iya. ya? Ya. Ya. Jadi ini pembelajaran bagi rumah sakit mungkin untuk bisa melengkapi. Ya, walaupun kita tahu semua rumah sakit sekarang sangat crowded sekali. Tenaganya mungkin lebih banyak fokus melayani pasien, tapi mohon jangan lupa faktor ya keuangan, faktor administrasi yang menyebabkan uang tadi itu jangan dilupakan. Karena kalau dilupakan nanti itu tadi nggak dibayarkan nanti bisa menjadi masalah semua orang lagi kan gitu. Jadi memang memang rumah sakit ini harus luar biasa ya Bu Dokter Susi ya. Iya, siap. Ya. Ini memang pembelajaran Pak. Jadi yang terakhir ini kami kemarin sudah klaimkan ke BPJS, dispute kami 2,3%. Oh, berarti kecil sekali. Belajar Pak. Ya, belajar dari itu Pak. Jadi kita harus kencang juga mengingatkan para coding dan kesmiknya ini harus benar. Iya, walaupun 2,3% tapi 100 miliar belum dibayar loh Bu Susi. Oh iya, itu kan angka Pak tadi. 2,3% dari yang disebut. Bang Yos, kalau saya sekarang ngejarnya, ayo BAV layanan 2021 supaya mereka paling tidak terima uang gitu. Iya. Saya ngejarnya itu aja, ayo layanan 2021. Iya. Berarti total 2020 ini Bu Dokter Rita, saya ingin meyakinkan saja yang belum terbayarkan untuk COVID tentunya. Ini berapa triliun ini Bu untuk 2020 saja? Jadi dari sekitar 22 T yang sudah sampai ke rumah sakit itu sekitar 8,1 T, jadi sekitar 37%. Sisanya ini yang sekitar 9 T itu lagi dalam proses dispute ke semua provinsi. Kemudian sekitar 4 T ini yang lagi kita proses bertahap dengan BPKP karena sebetulnya ini tidak ada masalah, tapi hanya harus lewat review BPKP. Tapi dispute kalau sudah selesai nanti masuk lagi ke BPKP Pak. Oke. Tapi di BPKP-nya sendiri juga ada time frame ya Bu, yang harus berapa lama selesai, karena kita juga melihat bahwa rumah sakit juga butuh cash flow, butuh dana cair ini untuk operasional rumah sakit. Kami setiap hari bekerja Pak, nggak berhenti. Jadi BPKP terus bekerja Pak, nggak stop. Ya, berarti di sisi pemerintah ini regulasi ini juga tidak stop juga ya Bu ya, walaupun kondisi sekarang yang PPKM darurat tapi tidak menghentikan proses ini. Jadi kita mungkin berharap semua ya, karena dari minggu lalu kita diskusi itu masih ada tahun lalu juga yang belum dibayarkan dan cukup banyak jumlahnya, baik dari ARSI maupun dari Arsada kan gitu. Nah ini mudah-mudahan dengan minggu ini kita diskusi antara pihak pemerintah ini dari regulator dan ini Bu Dokter Susi sebagai pelaku ini yang ada di lapangan ini bisa ada jalan tengah atau solusi nih bagi Ibu Bapak yang mendengarkan diskusi kita ini. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya bagi Ibu Bapak semua. Mungkin ada yang ingin disampaikan ini Bu Dokter Rita ini terakhir ini. Oh iya Pak. Jadi pengalaman kita di tahun 2020 ini mudah-mudahan tidak terjadi lagi di 2021. Amin. Makanya kita semua sama harus memperbaiki, baik kami dari pusat regulasinya, kemudian BPJS, dan rumah sakit. Jadi memang kita semua harus bekerja sama supaya tidak terjadi dispute lagi Pak. Kalau tidak ada dispute, mudah-mudahan semua lancar. Sehingga tidak akan ada lagi tunggakan yang harus di-review oleh BPKP. Mudah-mudahan tahun 2021 ini menjadi lebih baik. Amin. 2020 adalah pelajaran yang paling berharga. Ya, oke. Dari Ibu Dokter Susi, ada kira-kira ingin disampaikan curhat ini Bu? Ya, terima kasih. Jadi memang tadi sampaikan oleh Bu Dokter Rita benar, jadi kita harus disiplin dan tadi memperhatikan kaidah-kaidah yang berlaku karena aturan-aturan kan berjalan.
Dan itu ada perubahan-perubahan harus diikuti sehingga kita bisa mengajukan klaim dengan baik sesuai dengan ketentuan, dan jangan bosan untuk mengecek kembali karena itu sebenarnya adalah kesalahan dari kita sendiri kalau misalnya ada dispute. Kami juga menyadari Pak bahwa ini adalah kesalahan dari rumah sakit. Memang iya, dan makanya ini dari manajemen harus benar-benar kencang di bagian di bawah, tidak dibiarkan begitu saja, harus selalu terkontrol dan terreport dengan baik. Ini ada pelajaran tadi, makanya saya sampaikan kami Pak pernah dispute itu 85% karena kesalahan dari persepsi. Kemudian yang terakhir ini mudah-mudahan kami bisa di bawah 5% untuk dispute-nya. Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini diskusi bincang-bincang kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih sekali lagi kepada Bu Dr. Rita dari Kemenkes dan kepada Bu Dr. Susi dari Rumah Sakit Kota Semarang ya Bu ya. Iya, Kota Semarang. Kota Semarang, berarti punya Pemko ya. Iya. Ya, oke baik, terima kasih. Ini pembelajaran kita semua. Silakan diambil yang berguna untuk Ibu Bapak semuanya. Tapi kami rasa ini semua banyak manfaatnya tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Dr. Rita dan Bu Dr. Susi. Terakhir, terima kasih sekali lagi kepada Bu Dr. Susi, Bu Dr. Rita atas diskusi kita pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bu Rita. Semuanya salam sehat. Ya, semoga sehat-sehat semua. Amin. Terima kasih. Sebentar, Bu, jangan. Hati-hati Bu Susi. Hati-hati.